Dilihat dari dua sisi sebenarnya kalau mau jujur ya. Yang pertama adalah India itu berhasil menurunkan. Pada waktu saya masih di India, jumlah kasus bulan September 2020 itu 97.000. Dan mereka bisa turunkan 10 kali lipat sehingga pada bulan Februari 2021 jadi 9 ribuan. Jadi di sisi mereka berhasil menurunkan secara cukup tajam walaupun pada bulan Maret April angkanya memang naik sekarang lebih dari 300.000 sebenarnya data sampai tadi malam. Jadi memang situasinya dalam 2 bulan terakhir ini cukup mengkhawatirkan di India. Baik, kalau kita lihat, Prof, apakah kasus meningkatnya atau mungkin melonjaknya kasus COVID-19 di India ini dapat nantinya juga mempengaruhi dan juga berdampak terhadap negara kita dan juga negara-negara sekitarnya atau seperti apa Anda melihatnya, Prof Yoga? Kalau menurut saya daripada kita melihat kemungkinannya lebih baik kita analisa dulu kenapa mereka naik begitu dan kemudian kita cegah apa-apa dari analisa ini untuk jangan terjadi di negara kita. Setidaknya ada 5 kemungkinan atau 5 analisa lah kenapa mereka angkanya sekarang naik sekali berdasarkan juga saya komunikasi terus dengan teman-teman saya di India. Yang pertama memang 3M-nya turun gitu ya. Nah, menurut teman-teman saya berhubungan beberapa hari ini selalu pasar itu rame lagi. Dulu pasar itu sepi waktu saya masih di sana. Sekarang pasar itu rame, tram rame, bus rame, bioskop penuh gitu ya. Sehingga kemungkinan penularan tentu besar. Itu soal 3M. Yang kedua harus juga diakui dalam beberapa bulan terakhir ini ada event-event besar yang terjadi di India. Ada pilkada di 5 negara bagian kalau tidak salah dan itu besar sekali biasanya pilkada itu. Dan yang kedua kalau kita ada katakanlah bulan baik untuk pernikahan, India juga ada seperti itu dan itu biasanya pada waktu winter, jadi mulai Desember, Januari, Februari. Dan seperti kita lihat di film-film Bollywood, pernikahan India itu sangat meriah, orang berkumpul, menari-nari, tentu saja kemungkinan penularan besar gitu ya. Dan yang ketiga memang ada beberapa acara keagamaan dan acara budaya yang acara adat yang sedang berlangsung gitu beberapa waktu yang lalu dan mungkin ini juga menimbulkan faktor. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga memang India saat ini sudah sekitar 130 juta orang yang divaksin kelihatannya besar memang walaupun itu kalau dibandingkan penduduknya baru sekitar 10%. Cuman ada dugaan, nah kalau ini tidak ada datanya, ada dugaan mereka yang sudah divaksin itu kemudian merasa dirinya kebal dan abai begitulah. Nah alasan yang keempat ini ada datanya, tes itu turun. Tadinya sekitar bulan Oktober November itu jumlah tes yang dilakukan itu lebih dari 1 juta bahkan pernah mencapai 1,5 juta tes per hari dan itu turun pada bulan Februari di bawah 1 juta bahkan pernah mencapai angka dekat-dekat 700.000. Walaupun begitu sekarang ada kasus mereka naikkan lagi jumlah tes ini. Kalau jumlah tesnya turun, maka kemampuan mendeteksi orang yang sakit jadi berkurang, sehingga orang sakit tidak terdeteksi dan kemudian menularkan ke sekitarnya. Gitu. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah memang ada mutasi atau varian baru. Nah, varian baru ini ada 2 kelompoknya. Satu yang VOC oleh WHO itu, yang B117 misalnya, yang bermula dari Inggris, yang sudah ada juga di Indonesia. VOC itu variant of concern, by the way. Yang kedua misalnya B1351 yang bermula dari Afrika Selatan, dan yang ketiga P1 yang berasal dari Brasil. Ini 3 sekarang varian utama yang jadi perhatian WHO, makanya disebut varian of concern, dan ini terjadi juga di India. Plus mereka juga punya varian atau mutasi baru di negaranya sendiri, yang disebut sebagai B1617, yang disebut sebagai mutasi ganda karena dia bisa punya hal yang lebih meluas, kemungkinan lebih meluas, dan juga bisa escape dari antibody. Jadi 5 faktor ini yang analisa sementara yang ada tentang apa yang mungkin menjadi penyebab di kenaikan di India dan 5 hal ini juga yang perlu kita antisipasi supaya jangan terjadi di Indonesia. Misalnya saja nomor 1 tentang kendornya 3M sesuai dengan tulisan di bawah ini, jangan boleh ada kendor lagi 3M. Kita semua harus sadar bahwa 3M ini harus terus kita jaga dengan ketat saat ini karena situasi sedang seperti ini, bukan hanya India yang naik, dunia juga naik begitu ya, walaupun kita bersyukur angka di Indonesia relatif sekarang masih tadinya 4.000, kemarin 6.000, tapi ya masih sekitar itu, tapi kita 3M tidak boleh kendor, sama sekali tidak boleh kendor. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.